Darurat Israel baru saja diserang rudal beterbangan. Israel dilaporkan baru saja dibombardir dengan serangan roket-roket yang ditembakkan dari perbatasan Lebanon. Berdasarkan siaran resmi militer Israel IDF, Israel Defense Force, Jumat 6 Agustus 2021, lebih dari 10 roket ditembakkan milisi ke wilayah sekitar dataran tinggi Golan dan Galilea Atas. IDF menyatakan rudal sistem pertahanan udara Iron Dome berhasil melumpuhkan sejumlah roket, sedangkan sisanya ada yang jatuh di area terbuka di wilayah Hardov dan ada yang jatuh dekat pemukiman warga. Lebih dari 10 roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Sebagian besar dicegat oleh pejuang pertahanan udara dan sisanya jatuh di daerah terbuka di daerah Hardov, tulis IDF. Menurut IDF, situasi di perbatasan Israel dan Lebanon saat ini benar-benar mencekam. Ledakan besar terdengar silih berganti akibat benturan roket dengan rudal-rudal Iron Dome yang beterbangan. Sirine tanda bahaya menyala sepanjang serangan berlangsung dan peringatan darurat bahaya roket terus disiarkan. Penduduk juga dilanda ketakutan. Mereka diminta untuk tidak keluar rumah dan berlindung di bunker. IDF tidak tinggal diam dengan serangan itu. Serangan balasan langsung dilancarkan. Artileri darat dikerahkan membombardir lokasi yang diduga sebagai tempat peluncuran roket. IDF menyerang sumber penembakan di Lebanon, tulis IDF. Negara Barat dan Israel kini harus hati-hati. Iran punya kemampuan serang pakai drone canggih. Terlepas dari statusnya masih sebagai kekuatan regional bukan kekuatan global, Republik Islam telah berhasil mengembangkan dan menerjunkan aneka koleksi drone kelas dunia dengan desain mulai dari kendaraan udara tidak berawak pengintai kecil yang bergerak lambat hingga sistem taktis multiperan dan drone bunuh diri bertenaga jet jarak jauh. Pasukan pertahanan udara Iran menikmati kemampuan yang kuat di bidang perang pesawat tidak berawak dan negara ini mampu melakukan setiap jenis operasi yang melibatkan UAV, kata Komando Angkatan Pertahanan Udara Brigjen Jenderal Ali Reza Sabahifat seperti dilaporkan Sputnik News Rabu 4 Agustus. Karena angkatan bersenjata dilengkapi dengan sistem pertahanan udara paling modern di dunia, mereka dapat menikmati kemampuan yang sangat tinggi untuk melakukan operasi drone jenis apapun dengan sukses, kata Sabahifat berbicara di Universitas Komando dan Staf Aja di Teheran pada Senin. Sang komandan melanjutkan keberhasilan industri pertahanan Iran dalam menciptakan dan produksi sistem pertahanan udara yang bersumber di dalam negeri telah membantu Teheran mencapai swasembada di sektor ini. Kemajuan Iran tersebut juga dapat mematahkan monopoli negara-negara kuat dalam produksi peralatan tersebut. Mengingat pengalaman pasukan pertahanan udara Iran dalam perang Iran tahun 1980-1988, Sabahifat menyarankan bahwa situasi saat ini dalam beberapa hal bahkan lebih genting daripada selama konflik brutal saat ini. Sekarang kita dalam damai dan kita harus lebih waspada daripada waktu lain dalam memantau langit Islam Iran sepanjang waktu. Sehingga harus diingat bahwa kelalaian sekecil apapun akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada negara, kata dia memperingatkan. Iran memiliki berbagai kemampuan drone di gudang senjatanya termasuk drone serang jarak jauh Kaman 22, UAV multiguna Fotros, drone bunuh diri bertenaga roket jarak jauh, kopter tempur taktis yang dilengkapi dengan bom kecil lepas landas vertikal
pelican dan pendaratan drone di atas kapal perang Iran dan sistem lainnya. Pernyataan Sabah Hifat datang di tengah meningkatnya ketegangan yang cepat antara Iran dan Israel dalam beberapa hari terakhir setelah serangan pekan lalu terhadap kapal tanker minyak Mercer Street di lepas pantai Oman. Kapten kapal Rumania dan seorang pengawal Inggris tewas dalam serangan itu yang segera dituduhkan oleh Tel Aviv kepada Iran. Teheran dengan keras membantah terlibat Inggris, Amerika Serikat, Rumania, Kanada, dan NATO sejak itu bergabung dengan Israel dalam menyalahkan Iran atas insiden Mercer Street. Dalam perkembangan terkait pada hari Selasa, operasi perdagangan maritim Inggris menuduh pasukan yang didukung Iran berperan dalam pembajakan Aspet Princess, kapal tanker minyak lain di Laut Arab dekat pelabuhan Emirat Fujairah. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut insiden itu mencurigakan dan mengatakan pasukan angkatan lautnya siap membantu dan menyelamatkan di kawasan itu. Bersamaan dengan dua insiden tersebut, 4 kapal komersial lainnya, Golden Brilliant, Queen Emata, Jack Poja, dan Abyss dilaporkan kehilangan kemampuan kemudi di Teluk Oman. Pihak berwenang belum mengklarifikasi apa yang menyebabkan insiden itu dengan operasi perdagangan maritim Inggris menyebutkan sebagai kejadian non-pembajakan. Serangan Mercer Street adalah episode terbaru dalam daftar panjang tuduhan bolak-balik oleh Israel dan Iran atas serangan terhadap pengiriman komersial satu sama lainnya. Bulan lalu kebakaran terjadi di CSAV Dindal di Samudra Hindia bagian utara. Israel lagi-lagi menyalahkan Iran. Pada bulan April, kapal kargo milik Israel Hyperion Ray dilaporkan diserang di lepas pantai UEA. Israel menyalahkan Iran. Pada bulan Maret, kapal kontainer milik Israel Lori dilaporkan terkena rudal di Teluk Oman. Israel menyalahkan Iran. Sebulan sebelumnya, Helios Ray diserang di Teluk Oman. Israel menyalahkan Iran. Teheran membantah terlibat dalam setiap kejadian dan dalam kasus serangan Helios Ray menuduh Israel melakukan operasi bendera palsu. Pada saat yang sama, ketika menuduh Iran menargetkan kapal-kapalnya, Israel tetap bungkam atas dugaan operasinya sendiri terhadap kapal-kapal Republik Islam. Pada bulan Maret, media Amerika Serikat melaporkan bahwa negara Yahudi telah diam-diam menargetkan setidaknya selusin kapal tanker Iran yang mencoba mengirimkan minyak ke Suriah yang kekurangan bahan bakar selama periode 2 tahun menyebabkan kerusakan miliaran dolar. Tidak ada negara yang mengomentari peristiwa ini.